kantin sebelum kita melakukan pelatihan. Ayo masuk makan. Bisa aja. Bukanya Pak. Ya, kalau kan. Masukin sopnya dulu. Seri. Asip. Ya langsung. Ya oke siap. Terus langsung makan. Habis makan kita ngopi lagi. Terus putar makan. Kalau minum tadi sebelah sini ya, sebelah kiri. Kalau apa? Minum ya siap. Galon ya? Galon Oh. pakai gelasnya. Gelas plastik om. Gelas kaca. Oh, kaca ya. Sana Iya. Pak ya, kiri ada minumnya. Masuk. Nih, iya, tak. Katanya. Hah? Buat apa? Nggak usah, biarin. Pegangnya. Nah, nggak dibawa ininya kan besono. Biarin nggak usah. Galanya. Galan. Ini makan buat aksesoris aja. Hah? Enggak mau dia aja Pak, dia aja. Pegangin. Enggak. Apanya? Kenaknya mau. Oh, snack. Bisa di sana aja. Ibu Ica ya? Udah sesuai rencana. Ada kemarin timus, Ya. Sama teh manis hangat, teh panas, sama sama apa tadi? sama pesan 100. Ya. Mau di mana Pak? Mau di sana? Mau di sini Di aja. training, di ruang training bawahnya ya. Kayak ini ya, yang Yang ada meja tuh, ada meja di ruang training di klub. Oke. Ada meja taruh situ. Cek. Si Spanto nih. Gimana gak? Semuanya Salah satu kreasinya mobil saya tuh, Spanto. Ini biasa berdalam loh ini, serius sih, dalam tuh gini. habis semua, makanya dibikin dia. Udah berkumpul semua ya? Baik, insya Allah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini ya kita nggak menyangka ya sebelumnya bisa hadir ya, bisa berkumpul ya, dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun ada beberapa teman kita yang sedianya bisa join ya, karena qadarullah berhalangan ya. Ya kita sama-sama doakan semoga Allah mudahkan segala urusannya ya. Jika memang ada yang sakit dan sebagainya, semoga Allah lekas berikan kesembuhan. Salawat serta salam semoga selalu tercimpah dan tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan hasil perjuangan jerih payah beliau ya, sehingga memberikan pencerahan kepada kita ya sebagai umatnya, memberikan petunjuk buat kita ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil ya. Apalagi di zaman sekarang ya, boleh dibilang akhir zaman ya, kita itu sudah memasuki fase di akhir zaman. Itu fitnahnya luar biasa ya,
sama-sama kita bisa melihat dengan kacamata telanjang bagaimana seorang pendusta itu dibenarkan ya, dan bagaimana seorang yang jujur itu didustakan ya. Bagaimana seorang yang yang tidak amanah diberikan amanah ya, sementara orang yang mempunyai kemampuan amanah itu malah difitnah dan sebagainya. Sama-sama kita melihatnya, dan tentunya kita juga selalu berlindung ya kepada Allah SWT atas segala fitnah yang menimpa di akhir zaman ini. Saya manggilnya apa nih ya? Bapak-bapak atau enaknya teman-teman aja ya. Kalau bapak-bapak kesannya formal banget. Ya teman-teman yang dirahmati Allah SWT ya. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya hadir di tempat ini ya, meninggalkan keluarga, yang meninggalkan kesibukannya ya, menyisihkan waktu ya. Semoga niatan kita sekali lagi tolong lurus karena Allah ya. Karena dengan niat yang lurus insya Allah itu menjadikan pahala buat kita semua. Untuk malam hari ini ya akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan ya. Kemudian yang kedua tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Mas Lilik ya. Kemudian selanjutnya sambutan ketua DKM ya, sekaligus pelantikan pengurus yang terbaru ya, karena sama-sama kita ketahui untuk semenjak pandemi ini otomatis Masjid Al-Mutmainah sedikit mengalami perubahan untuk pengurus ya, karena dipisah ya antara es krim dengan TPP ya, dan dengan sebelahnya April ya, sehingga mau nggak mau masjid itu harus ada pengurusnya. Kemudian selanjutnya sambutan ketua panitia yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Haji Al-Bantani. Selanjutnya ada materi sharing session, yaitu materi tentang organisasi Islamiyah ya, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bang Nurfan Lubis. Selanjutnya ada materi kaderisasi khotib yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Al-Bantani. Dan terakhir acara bebas yang insya Allah sudah disiapkan ya, acara bakar sate ataupun dan sebagainya ya. Ini acara bebas. Baik, untuk mengawali malam hari ini, acara malam hari ini kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah Al-Quran yang disampaikan oleh saudara Mas Lilik. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabara'ahullahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Mutmainah kepada Bapak Nur Samsu. Waktu dan tempat kami persilakan. Peresmian saya. Tukang nggak modal Ustaz baru. Kepala dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama tentu kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi dengan penuh tantangan ya, dari Cikarang ke Ciawi ya, terus juga ada hujan ya. Kalau lihat anggotanya memang cukup banyak ya, dan semoga kegiatan ini ataupun acara ini ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu dalam jalannya dan semoga kita selalu mengikutinya sampai akhir zaman. Mungkin sedikit ya historis ya, kita kenapa tadi Fitri juga sudah menjelaskan sedikit. Jadi selama pandemi ya COVID-19 katanya, jadi memang awalnya kita gabung dengan tim ya Blue Band, terus kita ada perubahan lagi dengan refreshment. Nah terus kita dengan kondisi saat ini kita tidak bergabung, memang tidak diperbolehkan cross zone ataupun pabrik-pabrik yang lain ya. Nah kita punya ide dengan beberapa teman, kebetulan masjidnya di TBB ya, siapa lagi ya. Jadi ini bukan bukan kudeta ya, tapi ngelihat struktur yang lama pun teman-temannya sudah tidak ada ya. Hanya kita berinisiatif, kita mulai bentuk beberapa ya. Jadi dulu itu ada Kang Saji, ada Mas Fitri, ada Mas Mika ya. Selebihnya kita serahkan. Cuman nitip sebenarnya ke Kang Saji, jangan saya sebagai ketua ya,
masih banyak yang memang boleh dibilang mumpuni, ya, boleh dibilang mungkin lebih bagus ya dalam Islam dan segala macamnya. Cuman waktu itu Kang Saji bilang kita coba dulu yang ada dulu, ya. Nah ini mungkin yang sudah ditampilkan di slide, ya. Jadi sekali lagi pribadi ya memohon ya keluangan juga waktu, tenaga dan segala macamnya untuk kemakmuran masjid ya Al Hidayah. Tidak muluk-muluk sebenarnya kalau pribadi dari saya ya. Yang penting Jumatan jalan, alhamdulillah kalau ada kajian segala macam ya silahkan kalau secara pribadi ya. Dengan kondisi saat ini pun memang ada beberapa yang aturan ya, karena kita perusahaan kita aturan, tapi kita coba ya memaksimalkan dengan kondisi saat ini apa yang nanti kita bisa berikan ke jamaah, apalagi kita udah dekat dengan Ramadan ya. Kalau saya flashback ya ke belakang, banyak kegiatan-kegiatan Al-Mutmainniyah itu sangat, kalau menurut saya pribadi sangat luar biasa ya. Situ ada SOJ Yatim beberapa kali kita lakukan, dan yang paling heboh ya itu hitatan massal, sunatan massal, sampai Kapolres WA saya, bener nggak ini ya. Jadi sesudah sunatan massal pun banyak lagi yang nanyain. Jadi itu sesuatu yang memang perlu ya, perlu kemauan ya. Jangan berpikir tidak bisa, udah pesimis dulu, bismillah pasti bisa ya. Apalagi ada Bang Norpan ya, lagi sunatan massal pun kita bingung, saya bingung ini dapat dananya dari mana, nggak mungkin, tapi ternyata ada aja gitu, dokternya gratis ya, dari OHS yang nyumbang juga banyak ya. Kita cari waktu yang tepat sebenarnya untuk nyari sumbangan itu. Misalnya bentar lagi bonus ya, insya Allah ya. Terus ada TP juga ya, ada THR juga. Itu momen-momen yang harus pengurus pikirkan ya. Ya, jadi insya Allah dari situ kita berawal, niatkan pasti bisa ya. Selebihnya kita proposal ya, kayak PUK, koperasi ya, atau jujur aja ke kontraktor ya, ke Ciknus. Saya ke Ciknus nagih, alhamdulillah dapat 10 juta ya. Jadi buat kebaikan, mungkin dia juga buat nyuci bersihnya dia gitu ya. Kita niatkan aja, bismillah kita bisa ya. Nah itu jadi yang kita harapkan, sekali lagi mohon sekali lagi bantuan kepada teman-teman mungkin yang tidak bisa hadir dari sini ya. Kita luangkan ya tadi waktu dan tenaga kita, semoga kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Mutmainnah ini berjalan dengan baik, sesuai dengan sesuai dengan yang kita harapkan. Insya Allah ya, sekali lagi kita dari sisi manajemen juga, dari Patri segala macam ataupun dari Pak Wandi segala macam, kita akan support ya. Kenapa teman-teman sekarang yang dalam kondisi pandemi, tromol tidak jalan, segala macam nggak jalan, kita akan berusaha minta, memang ya kalau saya lihat itu tiap faktori mengajukan ya. Dan itu dari sisi saya akan berusaha seperti itu ya. Memang tidak tentu ya, dan kadang-kadang tidak cair juga gitu, tapi insya Allah ya, selama kita terus berusaha pasti itu akan ada jalannya ya. Itu saja sih, nitip ke teman-teman, semoga apa yang kita lakukan ya, apa yang kita nanti berbuat buat masjid kita dapat ganjaran yang lebih baik ya. Mungkin terakhir ya, dengan struktur yang ada ini ya, dengan bismillahirrahmanirrahim, pengurus saya tetapkan berapa tahun Kang ini Kang?
Duh. Jangan ada apa DST di situ kan. Oh, udah 2024 ya. 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 Apa namanya, bismillah tadi saya bilang semoga dengan struktur yang baru ini tadi benar ya, mudah-mudahan pandemi sudah berlalu ataupun nanti kita udah normal kembali, mungkin kita ada apa namanya gabung segala macam ya, kita nanti akan lihat. Tapi dengan struktur yang ini ya tadi banyak kegiatan-kegiatan yang ditunggu oleh jamaah kita ya. Saya buka, mungkin saya apa nama simbolisnya dengan ketok ini 3 kali aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas apa yang telah diresmikan oleh Bapak Nur Samsu. Ya, sekali lagi tolong kita sama-sama luruskan niat kita ya. Kemudian sama-sama kita ya berusaha semaksimal mungkin ya, apa yang menjadi potensi kita kita salurkan ya, kita bisa kembangkan lagi ya, sehingga kita bisa memberikan kemanfaatan untuk khususnya ya jamaah di TBB dan umumnya untuk umat Islam secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah sambutan dari Ketua Panitia Acara Daurah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Saji Al-Bantani. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mutmainah yang tadi barusan telah meresmikan dan melantik pengurus baru, yaitu Bapak Nur Samsu. Yang juga saya hormati pengurus pimpinan unit kerja PT Unilever Indonesia yang alhamdulillah dalam hal ini diwakili oleh Bapak Norvan Lubis beserta teman-teman jajarannya. Juga yang saya hormati teman-teman sekalian dari berbagai shift ataupun kelompok atau golongan atau bagian yang saya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlupa sholat pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan sesuai rencana. Alhamdulillah semuanya sudah berkumpul 90% dari para peserta. Alhamdulillah berkat rahmat Allah kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, insyaallah kepada kita sebagai umatnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan sesuatu yang memang agak sedikit berat selaku ketua panitia yang ditunjuk, yang diamanati oleh ketua DKM yang awal-awalnya WA juga ke saya, bagaimana nih biar ada kegiatan mabit katanya, dan nama alhamdulillah kita cari bersama. Saya semangat aja ya, akhirnya dengan tertatih-tatih banyak sokongan, dukungan baik dari PUK. Tadinya awal-awalnya saya udah gimana ini,
dananya nggak ada. Nah, ketua teman kita Bang Norvan akhirnya spirit, dari RND Bapak Lukman juga ngasih dukungan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Namun kita tetap tidak putus asa. Ada saran dari teman-teman, tolong dipublikasikan ke seluruh SIM. Nah, akhirnya pamflet selebaran ke 3 SIM saya sebarkan. Nggak dapat juga ke 3 SIM, japri saya share. Nah, coba tanya teman-teman, ke japri ya. Jawabannya alhamdulillah, hatur nuhun infonya. Nah, seperti itu. Terima kasih infonya. Saya nggak putus asa terus. Gimana sampai nyebrang. Di Facebook juga ada. Dari ratusan komunitas dan kelompok, inilah yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap putus asa, jangan semangat. Tahu. Slogan yang paling populer ya. Nah, jadi tetap putus asa, jangan semangat. Inilah menghasilkan peserta terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya bersyukurnya begini, bandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja 13 tahun berdakwah, mendapatkan pengikut cuma 13 orang selama 10 tahun. Ini mah baru berapa bulan, alhamdulillah 16 peserta. Itu syukur yang sangat besar. Bayangkan Pak Ketua, dulu Pak Ketua mengadakan mabit dapat 5. Oh, 5. Sekarang mah ada peningkatan 16 orang. Tapi itulah, kita tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh donatur dan para support pendukung untuk terselenggaranya acara mabit ini, acara daurah ini. Nah, yang kedua, visi misi daripada daurah ini yaitu silaturahmi. Yang kedua, thalabul ilmu. Agar kita tidak hilang pahala Allah, maka niatkan berangkat dari rumah thalabul ilmi. Yang ketiga adalah pembekalan spiritual. Ada 2 materi nanti, ada secara organisasi yang akan disampaikan oleh pengurus PUK. Yang kedua adalah pembekalan kaderisasi calon khotib. Bukan berarti memaksa untuk semuanya jadi khotib, nanti berebut amplop ternyata. Pembekalan nanti bisa dipraktekkan di rumah, boleh. Pembekalan secara teori, namun tidak tuntas karena waktunya sempit. Hanya kisi-kisinya aja. Kita berbagi apa yang bisa, nanti kita akan sampaikan. Terakhir saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Alhamdulillah acara ini terselenggara dengan baik. Kita doakan teman kita yang sedang berbaring sakit, yang telah bersedekah banyak, kita bacakan surah Al-Fatihah. Lihat ini ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan, demikian sambutan saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Daurah Masjid tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kegiatan acara ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Saji Al-Mantani. Semoga kita semua bisa tetap ya tetap putus asa, tetap semangat kan nggak dong? Ya, tetap semangat ya, jangan putus asa gitu ya. Baik, untuk selanjutnya adalah materi yang pertama mengenai organisasi koalisi organisasi Islamiyah. Mungkin nanti kurang lebihnya atau seperti apa akan disampaikan oleh Bang Nurvan Lubis, karena juga ini sesuatu materi yang sangat bagus, apalagi ini menyangkut tentang sebuah organisasi ya, dan kita yang sudah
ditunjuk ya, ditunjuk sebagai pengurus dalam sebuah organisasi, ya tentunya kita bisa memaksimalkan potensi kita ya. Mungkin di sini sudah tertulis ya, ada bidang organisasi, kemudian bidang dakwah, bidang perlengkapan, sama bidang sosial. Nah, sebenarnya sih waktu ada usulan acara ini, saya pengennya itu lebih menjurus ke masing-masing bidang gitu ya. Jadi kita mau apa gitu ya. Tapi insya Allah karena waktunya kita bisa diperpanjang ya, nanti insya Allah besok akan lebih kita menjurus ke sini, sehingga teman-teman itu ketika ditunjuk di bidang apa ini, misalnya di bidang sosial, apa sih program dari kita gitu. Kemudian kalau misalnya di bidang dakwah seperti apa programnya ya. Apalagi insya Allah mendekati bulan Ramadan, tentunya ya kita harapannya sih kegiatan di Al-Mutmainah itu semarak ya dibandingkan tahun kemarin. Baik, untuk waktu dan tempat kepada Bang Nurman Lubis kami persilakan. Jamaah ini disorot dari semua sini, jamaah udah ada di sini. Asal jangan kayak Yakob ya. Mirip-mirip kayak Abu Bakar. Enggak ada yang bisa. Ya, sambil ngopi dah, ambil. Ya, kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu menjadi orang yang bersyukur atas segala nikmatnya, dan juga menjadi orang yang selalu menyambung silaturahim seperti malam ini, dan juga insya Allah juga menjadi hambanya yang selalu beribadah padanya. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Terima kasih yang saya hormati Pak Boy sebagai Ketua DKM, Kang Saji sebagai Ketua Panitia, dan juga Pak Lukman sebagai Senior Al-Mutmainah, dan juga teman-teman semuanya yang sangat luar biasa. Dan saya sebetulnya gak biasa duduk kalau masih materi, orangnya kegatelan terus. Ya, jadi saya coba bagaimana menguraikan suatu organisasi secara secara umum, dan juga nanti akan secara bagaimana kelembagaan. Sebetulnya ini tugas dari bidang organisasi, cuma nggak apa-apa yang namanya berdakwah. Insya Allah apapun yang kita lakukan, insya Allah untuk kebaikan kita semuanya. Dan saya sebetulnya malunya kenapa? Karena saya dulu jadi DKM, jadi pengurus masjid itu tahun 90, sekarang udah tahun 2000-an. Tahun 90 masih ada belum ya? Belum. Tahun 90. 2012 saya masuk. Iya, tahun 90 udah lahir belum? 81 lahir. 81 udah ada berarti. Ya, jadi saya udah pengurus masjid pada saat itu. Tapi kok sekarang beda ya, beda suasananya maksudnya ya. Dan saya juga coba bagaimana membuat suatu tatanan untuk presentasi yang memang mudah-mudahan insya Allah bisa berguna bagi kita semua, bagi saya juga, dan juga bagi organisasi kita, bagi DKM Al-Mutmainah insya Allah. Dan di sini saya coba untuk bagaimana berorganisasi sebagai sosial, bukan sosialis ya. Bukan sosialis, kalau sosialis tanya sama Yakut ya. Solidaritas dan juga solidaritas. Jadi
ini diperlukan karena bagaimanapun juga pengertian daripada organisasi itu kita anggap adalah sebagai pengurusan ya. Bingung ya, megangnya gimana ya? Potongnya udah potong. Ya, jadi organisasi itu tidak bisa dilakukan sendiri teman-teman. Begitu juga pengurus masjid tidak bisa sendiri-sendiri. Yang bisa sendiri-sendiri itu apa? Oh iya. Toilet sendiri. Toilet, jamban kemarin ya, helikopter, ya itu sendiri itu berarti pengurus jamban namanya ya, bukan pengurus masjid. Jadi di sini ya itu banyak orang teman-teman, banyak orang itu adalah sebagai seorganisasi. Kalau kumpulan daripada orang-orang, terus juga sama dengan mempunyai kerjasama, berarti itu merupakan organisasi. Dilengkapi lagi dengan kerjasama, yaitu adanya tujuan bersama. Kerjasama, tujuan sama, baru mempersatukan ukhuwah. Mempersatukannya itu dalam arti membangun satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan. Tujuan daripada pengurus apa? Mulai dari OI. Tujuannya apa? Pengen, kok saya sudah masuk di organisasi, saya sudah masuk di pengurusan. Tujuannya sebagai apa? Untuk apa? Jamban, enggak kan? Nah, apa ya coba? Biar organisasi ini rapi. Oke. Masing-masing Rapi, sistematis. Wah, ini Ahok kayaknya nih. Masif dan sistematis. Ya, oke. Terus kok Tujuan pengurus itu mengurus dan mau diurus. mengurus dan diurus. Ya, yang nggak mau diurus banget. betul. Tapi saya pernah punya pengalaman itu. Dulu ya masih saya di organisasi keislaman waktu masih sekolah. Jadi pada saat itu saya melihat saya sama Lili misalkan sama-sama pengurus. Lili jarang-jarang hadir, Lili jarang-jarang aktif. Ada bikin masalah ya terus. Akhirnya pengurus semuanya ngurusin pengurusnya begitu. Ada kejadian pengurus ngurusin pengurus. Nggak ngurusin tujuan utamanya jadinya. Sibuk kayak ngurusin Lili mana itu terus ya kan. Ya oke. Nih Saling kerjasama. Sip. Kang, punten. Dari nama jadi terkenal kali Bang. Viral. YouTuber. Ya. Menata sama panitiaan. Oke, kenapa ya? Tertata, tersusun. Ya, Pak Boy. mungkin tujuan yang paling berawal dari berarti ingin memberikan sesuatu manfaat yang baik buat orang lain. Bermanfaat ya untuk semuanya dan juga untuk agama. Pi. Saling bekerja sama untuk bisa mencapai Tujuan kerjasama lagi. Oke. Lik. Ini dari semua ya. Mungkin kalau sama. Tujuan dari organisasi yaitu menghimpun. Tujuan pengen aja yang dari organisasi, yang lihat dari organisasi. Jadi pengennya gimana? Oh iya. Nah, keinginannya. Jadi pengen kita ada menyatukan pemikiran banyak orang menjadi satu tujuan. Sip. Oke. Berarti sama-sama satu tujuan semua. Kalau yang ada di luar kotak berarti bukan satu tujuan ya. Oke. Win. Akan menjadi memberikan manfaat. Berapa manfaat ya? Saya pengen aja jadi TL, tapi nggak mungkin ada Fitri ya kan? Lah ya. Sama sih tujuan saya seperti bapak-bapak sekalian dulu sama gitu. Udah habis Pak. Ini dia. Sama semuanya gitu. Ini yang namanya tetap putus asa dan semangat. Ya teman-teman, apapun itu keinginannya adalah keinginan yang sangat kuat bagaimana mencapai ujung-ujungnya adalah tujuan bersama. Tujuan daripada Al-Mutmainah, tujuan daripada dakwah kita di jalan Allah. Udah pasti. Apapun itu semuanya, tanamkan itu. Kalau dulu saya diajarkan itu adalah itu suatu jangkar. Kalau kita lagi malas nih, malas ke masjid itu yang dilakukan tuh saya ingat sama dulu ada namanya Reza ya, Pak Reza motivator. Dia bilang diam gini,
harus semangat, semangat. Masa ketemu sama Allah yang nggak semangat, semangat. Ya kayak gitu. Mau ke masjid pun, mau jadi pengurus, apa? Oh iya, karpet ya, karpet kotor, karpet jalan. Ya jadi juga karpet ya. Saya lihat sama Fitri juga kan, alhamdulillah. Barakallah. Nah itu yang maksudnya tujuan bersama itu akhirnya tercapai. Itulah gunanya organisasi. Kalau tidak punya organisasi, tidak terorganisir masing-masing. Si Oi pengennya ngepel ya kan, Sule bilang belum. Oh masih banyak sawang-sawang. Udah beda-beda semuanya udah. Mau suka-sukanya aja. Nah itu yang akhirnya tidak tercapai tujuan utamanya, tujuan bersamanya. Ya. Jadi yang perlu disadarkan adalah bagaimana organisasi adalah kita berkumpul semuanya, tidak ada satu persatu yang terpisah. Oke? Kalau nanti ada mau nanya ya. Kalau saya nggak bisa jawab nanti 2 minggu lagi lah ya. Kalau nggak bisa jawab juga ya tunggu April nanti ya. Berapa? Iya. Oke. Selanjutnya organisasi itu, kepengurusan itu di manage-nya bagaimana untuk adanya fisik dan fungsi. Terdiri dari 2, fisik dan fungsi. Fisik itu adanya pengurus. Nggak mungkin suatu organisasi nggak ada kepengurusan, nggak ada kepemimpinan. Nggak mungkin. Siapa mau jalanin semuanya pengen jadi pemimpin. Ya kan, cukup 2 di negara ini yang punya, cukup 2 yang menjadi pemimpin, Luhut sama ya itulah ya. Jadi fisik dan fungsi. Fisik itu pengurus, ada pengurus, penjagaan kehormatan tadi itu. Kita insya Allah di mata Allah lebih terhormat. Lebih terhormat dalam arti bahwa kita tetap berdakwah di jalan Allah, tetap berjuang di jalan Allah, fisabilillah insya Allah. Makanya tadi ada kehormatan. Jadi bukannya so nyor, istilahnya nyor bukan nyor ya, tapi bagaimana itu meningkatkan kehormatan kita, bukan membuat hilangnya kehormatan. Ada hilang kehormatan. Siapa yang bikin itu? Oke, disiplin. Nah disiplin ini itu sudah masuk dalam fungsi. Nanti ini banyak ya dan lain-lainnya ya. Nah disiplin ini, nah tadi bagaimana kita disiplin. Kalau tadi misalkan jam 8, oke jam 8 kita datang. Tadi Bang itu tantangan yang sangat luar biasa dimanapun organisasinya, masalah disiplin waktu terutama. Terus disiplin bagaimana kita membangun untuk pertemuan-pertemuan. Mungkin nanti next-nya saran saya saja bahwa ada pertemuan-pertemuan mungkin berkala 2 mingguan, karena itu perlu rapat. Iya rapat, walaupun hanya mungkin karena ada sip-sip ya beda-beda ya, tapi perlu itu karena menyatukan apa sih progres-progresnya, karena nggak bisa juga mengumpulkan seperti ini. Mungkin kalau mengumpulkan seperti ini ya kita minta tolong sama Pak Boy aja, bisa dilakukan 12 kali ya kan, tanpa mengeluarkan biaya kita ya kan gitu. Ya mudah-mudahan ya. Oke, pembinaan itu bagaimana kita membina diri kita, dimulai dari kita untuk membina diri kita untuk lebih baik lagi. Terus pendidikan sudah pasti, segala sesuatunya kita diberikan pendidikan. Sama di seluruh organisasi pasti kita mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu pendidikan secara informal, bukan formal. Kita bisa untuk melakukan bagaimana berkolaborasi terhadap teman, bagaimana mengkoordinir suatu keadaan, misalnya tadi kepanitiaan, bisa terjadi seperti itu. Pendidikan informal. membangun satu persatuan, bagaimana kita semuanya mempunyai keinginan yang sama, mempunyai tujuan yang sama, bagaimana kita menciptakan tujuan itu tercapai oleh kita. Bermanfaat tadi sudah banyak ya, sudah pasti. Dimanapun kita lakukan dalam organisasi apapun, tetap yang paling penting adalah, yang tidak kalah pentingnya adalah bermanfaat bagi diri kita, keluarga, orang lain, dan juga agama. Udah pasti. Kalau dia bermanfaatnya hanya untuk diri sendiri, ya saya rasa itu pilihan hidup. Tapi yang jelasnya kita di sini semuanya tidak ingin untuk bermanfaat untuk pribadi, tidak bermanfaat untuk hanya untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk keseluruhan dunia maupun akhirat, insya Allah. Dan lain-lain sudah sebutin ya. Banyak sekali. Ada pertanyaan on? Jangan pertanyaan dan lain-lain ya. Oke.
Kemudian apa yang dibutuhkan? Ini teman-teman, yang suka terlupakan. Tadi saya bilang jangkar itu perlu harus kita pegang ketika kita sudah malas, ketika kita sudah merasa bahwa jenuh, merasa kita bilang, ah si Oi nggak pernah datang nih, gara-gara Oi akhirnya kita malas. Kan lucu kayak gitu ya. Gara-gara Joko nggak ada, kita malas kan nggak gitu. Tapi bagaimana memotivasi kita bahwa kita peduli. Peduli ini peduli dengan teman, sesama pengurus, peduli dengan orang lain, dan juga peduli dengan keadaan masjid kita, keadaan sekeliling kita. Kepedulian itu perlu. Jadi bukan sekedar nama ada Norvan bidang sosial, udah bidang sosial, udah mau ngapain kan terserah lah ya kan? Sampai 2 tahun nggak ngerjain apa-apa, bagusan gak usah ada namanya situ. Betul nggak teman-teman? 2 tahun dikasih kesempatan sama Allah, masa 2 tahun juga nggak ada action-actionnya. Minimal ya VT kemarin tuh apa ya, saya walaupun nggak bantuin ya, karpet lah ya gitu. Iya, jadi manajer karpet ya. Jadilah ya kepedulian. Ya tuh, ini saya kasih kosong malah. Sengaja saya kasih kosong untuk apa? Untuk ini, kita isi dengan ini nih. Mau diapain kosong ini? Gitu ya. Jadi apa gambarannya seperti itu. Inisiatif. Contoh inisiatif dalam keorganisasian apa? Ya teman-teman, salah satunya. Jangan salah satu, salah 3. Jawa salah 3. Jawa Tengah ya. Ayo teman-teman, inisiatif kita mau inisiatifnya contohnya apa? Bikin jamban lagi ya. Si Hoyudeng lirik-lirik bikin jamban lagi. Jangan bikin jamban lagi. Tadi kayak Pak Boy bilang pernah diadakan tes uji anak yatim. Itu kan inisiatif yang bagaimana membangun dan juga untuk mensiarkan Islam, berdakwah, dan juga bagaimana melakukan ukhuwah Islamiyah. Terus inisiatif apa lagi yang pernah dilakukan teman-teman di itu bersih-bersih, bakti sosial kayak Jumat dulu dan Jumatan ya. Terus yang kemarin Fitri bikin apa bersih-bersih apa Fit? Ruangan. Iya. Iya. Sampai CCTV dibersihin semuanya. Nggak ada. Ya berketahuan tidur. Iya, untung nggak dimarahin Anudin. Nggak dibersihin CCTV dong nggak gelap nih. Udah gelap. Iya, inisiatif ya teman-teman ya, dan kemauan bagaimanapun juga apa yang kita lakukan walaupun kecil dikumpulin jadi besar, insyaallah. Support team, udah pasti support team. Nggak mungkin juga ketika ada yang kita lakukan terus teman pada diam sendiri, nggak. Tapi kita lakukan semuanya berbareng-barengan, support team. Bagaimana tim ini juga disupport juga dari top, dari atasan, dan juga bagaimana ini semuanya tetap berjalan. Jadi nggak bisa juga semuanya mengandalkan satu tim aja, tapi kita adalah semuanya sebagai tim. Oke. Kecil ya. Tadi ada pertanyaan kan yang tadi? Hah? Lanjut aja, udah nggak teh manis. Ya, ini kemakmuran masjid teman-teman, seperti surat At-Taubah ayat 18 ya. Teman-teman pada udah pasti hafalah karena teman-teman banyak yang menjadi pengurus masjid. Kalau saya kan jadi pengurus masjid waktu zaman remaja ya. Kalau sekarang saya jadi pengurus SPS. Kalau pengurus masjid ya sekedar-kedarnya saya suka datang. Tapi alhamdulillah ada hal-hal yang bisa membuat motivasi diri kita di At-Taubah ayat 18. Jadi hanya memakmurkan masjid-masjid Allah orang yang beriman pada Allah. Tuh, jadi memakmurkan masjid itu cuma orang yang beriman pada Allah. Udah janjinya Allah dah, insya Allah. Makanya kalau nggak ke masjid, ya ke masjidnya tapi jangan jam 10-an ya. Jam berapa? Setengah 12 ya. Setengah 12 lah, nunggu katanya sunnah, bobo dulu. Dia kan di pojokan ya. Iya, saya juga pernah sih. Menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain pada Allah. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Alhamdulillah, insya Allah kita sebagai orang-orang yang ada di sini, insya Allah sebagai orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, insya Allah. Dan juga insya Allah
kita sama-sama semuanya menata kemakmuran masjid. Kemakmuran masjid itu, teman-teman, bukannya makmur masjid karena uangnya banyak. Mungkin kita suka ngeluh gini, dulu pendapatan kita lumayan loh. Ya, enggak ya? Pendapatan kita lumayan, TBB ada, SCC ada, Pos ada, iya ngerasain ya, ya. Dia ngerasain, saya juga ngerasain kok, kayak selengannya kayak enteng banget kok diangkat ya. Enteng banget. Pas dibuka 2000-an lagi, udah TBB semua 2000-an lagi. Masya Allah. Jadi ternyata ya, ini dia teman-teman. Udah sulenya nggak ada. Jadi kemakmuran masjid itu, ini dia teman-teman. Jadi pengetahuan umum, ekonomi umat, apa semuanya itu adalah sebagai kemakmuran masjid. Bukan cuma kemakmuran masjid itu karena biayanya ada, terus bisa mengadakan apa dakwahnya UAS atau yang lain-lain, dakwah lah gitu. Bukan itu yang dinamakan sebagai kemakmuran masjid, tapi kemakmuran masjid bisa menciptakan pendidikan, bisa menciptakan bagaimana pembinaan, terus ekonomi umat nanti mungkin juga bisa nanti Kang Saji sebagai pakarnya zakat bisa untuk berkolaborasi sama SPSI bagaimana ini bisa mensiarkan atas nama Al-Mutmainah untuk mensiarkan bagaimana zakat sebenarnya, bagaimana infak, bagaimana sodako. Kalau papi biasanya tahunya cuma ya infakkanlah pada yang berhaknya itu loh ya, tanda kutip itu loh ya kan, itu yang beratnya tuh adalah bagaimana memakmurkan masjid dalam arti bahwa di situ ada pendidikan, ya, ada pemahaman, terus bagaimana pengetahuan umum, ya, ekonomi umat bagaimana kita untuk membangun. Karena terus terang aja teman-teman dari SPSI pun sangat saya baru kemarin ngobrol tuh sekitar 1 bulan yang lalu bagaimana sebetulnya kondisi karyawan Unilever banyak yang terlibat hutang. Berarti perlunya ada pemahaman tentang ekonomi umat. Banyak hutang sehingga mereka banyak juga akhirnya tidak masuk kerja atau apa, pusing lah biasanya kalau nggak punya duit, ya kan? Mau datang ke pabrik ketemu sama iya nggak pinjemin duit, ya kan? Malu dia kan? Jadi serba salah. Nah makanya nanti mungkin bisa kita kerjasama SPSI dengan Al-Mutmainah untuk mengadakan bagaimana ekonomi umat ini dalam arti untuk karyawan bisa kita bangun dengan manajemen keuangannya dan juga bagaimana bisa meminimalisir adanya pinjol ya gitu. Riba ya, insya Allah kita kalau yang pun teman-teman yang sudah ngambil bank jangan lagi nambah lagi udah ya, jangan deh, insya Allah lah saya kapok saya kapok insya Allah sebelum insalik ya udah jangan dong ya teman-teman. Seperti itu yang saya bisa sampaikan. Saya nggak banyak, nanti takutnya terlalu banyak karena saya biasanya kalau di SPSI sampai 2 jam saya diskusi ya, tapi ya saya juga kan bukan di SPSI ini ya, tapi yang jelasnya ini adalah bagian apa yang saya ketahui selama ini dan juga apa yang saya amati dan juga saya rasakan baik dulu saya masih remaja dulu untuk bagaimana pengurus, dan juga saya pernah juga beberapa tempat. Dan saya merasakan bahwa segala sesuatu yang terpenting adalah ini teman-teman, ini yang perlu kita tetap tanamkan. Kunciannya ini, dari semuanya kita nggak ada yang namanya lebih pintar, lebih hebat, nggak ada karena masing-masing individu, masing-masing manusia diberikan kelebihan pada Allah. Yakinlah kita pengurus saling bahu-membahu akan menjadi sesuatu yang sangat hebat. Ya ini diingat-ingat teman-teman, kepedulian, inisiatif, kemauan, dan support tim. Support tim itu adalah tim semuanya untuk support keadaan seperti itu. Misalkan nanti akan suatu saat akan mengadakan bakti sosial, Jumat berbagi misalkan, semuanya bergerak. Tapi jangan yang si pagi enak-enak keluar aja. Mumpung lagi Jumat berbagi, keluar aja dari pabrik deh sekalian di TL nih, nggak enak nggak gitu. Tapi yang jelasnya bagaimana ini kita tanamkan semuanya teman-teman. Yakinlah insya Allah, jangan pernah berpikir bahwa apa yang kita lakukan minta imbalan. Nggak ada hal yang kita harus lakukan seperti itu dan pemikiran seperti itu, karena imbalan itu adalah haknya Allah. Insya Allah
imbalan itu bukan berupa uang, bukan berupa juga yang lain-lain, tapi nanti insya Allah ada nikmat dari Allah yang akan diberikan oleh Allah. Ya, begitu teman-teman. Silakan kalau mau tanya. Sampai 3 hari kita di sini. Luar biasa Pak. Iya. Kemarin saya kerjain kayak gitu PUK ya, 3 hari 2 malam. Ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Banyak salah-salah saya, kata-kata saya yang salah dan penuh dengan khilaf. Mohon dibukakan pintu maafnya, dan insya Allah apa yang baik yang diterima adalah datangnya dari Allah. Dan sekali lagi saya sangat senang dan juga insya Allah menjadi suatu kebahagiaan tersendiri di hadapan Allah bisa berkumpul dengan teman-teman semua dalam iman Islam dan juga insya Allah dalam berdakwah di jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan oleh Bang Nur Mahfuz tadi. Ada 4 poin ya tadi yang harus kita garis bawahi ya, harus kita stabilo ya, ditulis dengan huruf besar, yaitu kepedulian ya, inisiatif, kemauan, dan support tim ya. Jadi empat hal ini memang sangat sangat penting sekali ya dalam sebuah organisasi ya. Kita sudah ditunjuk tapi nggak peduli ya, gimana ya, kita udah ditunjuk pengurus tapi nggak ada inisiatif, nggak ada kemauan ya, kemudian nggak ada support tim, organisasi ini akan susah untuk maju atau susah untuk bergerak ya. Jadi ini harapan kita semuanya ya, yang teman-teman sudah ditunjuk sebagai pengurus. Kalau saya mengumpamakan itu, kita itu seharusnya dikasih angkot, nah ini kita tuh dikasih bis ya. Jadi masjid kita ini kan besar ya, kapasitasnya bisa sampai 1000 ya, tapi jamaahnya kan sedikit ya. Mau nggak mau potensi atau mungkin sesuatu yang besar ini harus benar-benar kita maksimalkan ya. Jangan sampai kesannya tuh dari luar seperti gudang ya. Saya kalau melihat masjid itu ini masjid atau gudang sih ya. Kotak ya, tinggi ya. Jadi ya itu tadi ya, tolong teman-teman ya, 4 hal yang tadi mari kita tanamkan dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk yang kedua, materi yang kedua terkait dengan materi khutbah ya. Yang di sini yang biasa khotib saya sama Bang Nurpan, sama Ustadz Saji. Nah nanti harapannya setelah ini nanti muncul ada Ustadz Oyi ya kan, siap jadi khotib. Ya, jangan muazin terus ya, naik ya, grade-nya dinaikin deh. Jangan khotib terus ya, mimbar ya. Insya Allah nanti di bulan Ramadan kita ada ya, baru wacana dulu ya, ada khutum setiap baca zuhur ya. Nanti semua akan kita buatkan jadwal, dan ini sebagai sarana untuk kita tuh belajar untuk berbicara di depan umum dan menyampaikan materi ya. Mungkin selama ini kita udah terbiasa bicara di depan umum ya. Ya misalnya kita lagi briefing itu kan sudah bicara di depan umum ya, tapi bicaranya kan hanya ya umum kan, sesuatu yang ya mungkin berkaitan dengan keduniawian. Nah ini lebih mengarah ke materi-materi keislaman. Nah, nanti teman-teman akan mungkin sharing ilmunya sama Ustaz Saji, bagaimana sih untuk membuat kultum yang bagus ya, yang singkat padat tapi mengena ya. Itu ada materinya ya. Jadi insya Allah nanti kita akan sharing sehingga kultum itu benar-benar mengena ke jamaah. Baik, untuk lebih menyingkat waktu, silakan untuk teman-teman bisa disimak materinya. Kepada Ustadz Saji, waktu dan tempat kami persilakan. Hati-hati membuatnya. Siap-siap panjang ya. Nah, berusaha orang yang siap. Ini kurang basamnya. Minum dulu. Cari kurang basam ya. Minum hati-hati gitu sih. Siap. Jualan cetak. Ya, untuk dulu bisa 3 hari ini.
Di masjid bukannya ada ya, Beb? Buat khutbah. Ada. Oh, itu buku khutbah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karomat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu lahu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sekalian, jamaah Masjid Al-Mutmainnah yang dirahmati Allah, malam ini rasanya sungguh sempurna kita dan bahagia karena tadi pembicara abang kita Bapak Norman Lubis telah panjang lebar menyampaikan tentang materi organisasi. Tentunya ini menjadi bekal kita di dalam menjalankan roda organisasi DKM. Jadi roda organisasi yang tadi disampaikan oleh Bang Norman itu tidak main-main. Saya lengkapi dengan ayat Quran yang barusan sampaikan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kuntum khairu ummatin. Kalian, kita semua ini adalah khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baiknya umat yang terpilih yang dihadirkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, orang-orang pilihan, nggak sembarangan. Yang tadi awal-awal saya sampaikan 100 lebih share, ya 100 lebih share, grup A, grup B, grup C, yang nyangkut orang-orang pilihan. Kuntum khairu ummah. Kalian teman-teman semua yang hadir di sini adalah khairu ummah, peserta terbaik, umat yang paling terbaik. Itu satu, ya, catat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Tadi juga Bang Norman menyampaikan ta'muruna bil ma'ruf. Ya. Allah memerintahkan untuk menyampaikan yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, juga melarang yang tidak baik-baik. Berdakwah, ya, berdakwah. Nah, wa tu'minuna billah, yang paling terakhir adalah kitanya juga harus beriman kepada Allah, sehingga jalan dakwah itu, program organisasi itu berjalan dengan baik. Makanya kita di mana saja berada, berdakwah yang paling terbaik adalah memberikan contoh. Kitanya baik dulu, jangan asal bid'ah. Ini kitanya dulu baik, akhlaknya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, perilaku semuanya baik. Orang akan bisa menilai dan melihat, oh tidak omong kosong,
ternyata sesuai antara perbuatan kelakuannya gitu kan, di mana saja berada. Namun kita hati-hati, manakala kata di dalam batin kita ada merasa aku adalah orang yang paling terbaik, berbahaya. Iblis selalu menggosokkan di dalam hati kita ini merasa orang yang paling baik, itu juga berbahaya. Nah, itu sebagai pembuka aja. Nah, season ini adalah season yang paling menyedihkan, artinya paling akhir, waktu yang akhir, ngantuk. Apalagi ini hurufnya kecil-kecil, ya, ngantuk. Jadi saya sebenarnya nggak mau membaca ini mah referensi. Jadi nanti akan saya sampaikan, nggak bakalan, oh iya baca nuluhur, pusing, tidak terbaca karena hurufnya kecil, kecil. Jadi nanti yang akan disampaikan adalah saya akan bermain di layar ini aplikatif. Nah, saya akan berbagi ilmu, artinya apa yang saya bisa, apa yang nanti saya tidak bisa juga feedback, minta saya ajarkan ilmunya, terutama Bapak Ustadz Lukman yang sudah lebih memahami tentang keagamaannya. Nah, ini sebagai informasi, ini salah satu aplikasi software. Software ini namanya software Maktabah Samilah. Ini informasi belum masuk ke materi. Software Maktabah Samilah ini memang tersohor di dunia untuk saat sekarang. Versi pertama versi 2000 kitab, kedua, ketiga, sampai sekarang terakhir versi 6666 judul kitab. Alhamdulillah. Nah, saya menemukan referensi ini pertama sekali itu dari PCNU Jepang, Kiai Haji Nihon, orang Jepang, Kiai Haji Nihon pertama menciptakan software Maktabah Samilah di dunia. Orang Jepang luar biasa. Akhirnya saya beli softwarenya di Jawa Timur, dikirim 2 keping CD. Versi pertama itu versi 211 2000 kitab judul. Kalau 2000 kitab software dicetak dalam berupa ini ruangan ketutup sama buku, Bang, buku semua gitu. Nah, software inilah tinggal klik 2000 kitab ada di sini semua. Sekarang ini udah 4000 kitab. Nah, alhamdulillah kalau kita sudah bisa membaca ini, jadi kiai dadakan. Coba ya, jadi kiai dadakan. Bahkan maaf ya Pak Ustadz Kiai Sonai, Kiai Haji Suki, Kiai ya katakan di Cikarang beberapa ke rumah, Pak Mas Haji panginstalkan software Maktabah Samilah. Siap Kiai. Berapa laptop kan? Nah, tapi si laptopnya kan masih kafir, produk Yahudi. Syaratnya diselamkan dulu, Yai. Iya, mangga. Saya selamkan semua dia si PC-nya itu. Nah, install Arabik, Windows-nya Arabik, transfer ya. Arabik semua udah selesai. Syaratnya memang harus sudah Arabik, selesai. Jadi Arabik. Kalau tidak di Arabik, hurufnya kotak-kotak, Bang. Nggak sempat lah, gitu ya. Hurufnya kotak-kotak. Dulu dia udah pernah bilang ke Fitri Pek, anaknya namanya Syamil, dari Maktabah Samilah. Syamil. Nah, itu sekelas info. Nanti materi khutbah itu akan disampaikan dengan materi buku Fikih 4 Madhab. Makanya kalau kita berbicara di muka umum, salah satu tidak muncullah salah satu. Tadi Fitri menyampaikan teori-teori kultur, ya kan? Agar kita terhindar khilafiyah, terhindar kesalahpahaman, sekecil apapun referensi harus ada. Ya.
ambil saluran referensi untuk materi penyampaian ini adalah fikih 4 madhab karangan Abdurrahman Al-Jaziri, ya. Itu sudah sangat bagus. Yang kedua, yang lebih modern lagi, yang terkini adalah fikih Islam wa adillatuhu Wahbaz Zuhaili, ya. Itu aja. Nah, selanjutnya sekelas info kita masuk ke materi. Nah, mana nih? Teman-teman sekalian, memang ini agak sedikit ngantuk ya, makanya saya akan menyampaikan. Kalau ngantuk Pak. Nah, tadi teman kita Mas Petri menyampaikan ada beberapa tip ya. Kalau di dalam kitab ini udah digubah oleh saya berupa translate. Ini yang sebenarnya sunnah daripada menyampaikan khutbah. Yaitu pertama, pakaian. Makanya kemarin saya amati teman kita ngasal, khutbah mah yang penting penampilan biasa saja. Udah enggak, penampilan penting Bang ya, penampilan penting. Itu mah ria, mau payainya bukan ria, banyak Pak Ustadz. Ini poin penting. Pakaian adalah salah satu hikmah keagungan dan mengagungkan tempat situasi yang Allah tetapkan di hari Jumat, seperti itu. Di tempat yang mulia, di atas mimbar, dilihat orang ya, seperti ini nih. Kalau mau mas saya pakai biasa aja, bukan ria, tetapi bagaimana mengagungkan keagungan sebuah ilmu Allah. Jangan salah niat, mengagungkan sebuah ilmu Allah. Contoh, ada yang suka main gaplek, pakai pecinya begini enggak? Wah, pasti begini. Nah, itu salah satu di mana kita tempat berada, menyesuaikan diri. Gaplek, ini nih. Nah, banyak faktornya. Yang kedua, pastikan keadaan fisik fit ya. Jadi jangan paksakan, Kang aku mau khutbah dong tapi sakit kita nggak kuat, bilang lapor, bilang. Jangan sampai di muka umum kita malu ya, jangan sampai kita malu. Itu tipnya, bisa dicatat nanti. Yang ketiga, materi khutbah hendaknya disiapkan bila didiskusikan terlebih dahulu. Copy paste nggak apa-apa nah, Google cari cacat judulnya tentang khitanan massal, copy paste nggak apa, cuma jangan asal kopas, jangan asal copy paste. Copy paste adalah upaya kita mempermudah pengerjaan. Ambil referensi yang baik, setelah ambil copy paste di internet, buka kitabnya, cocokkan, masuk. Nah, lanjut. Berlatih dulu di rumah, ngaca. Baca Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin berapa menit, ulang lagi, oh kepanjangan, seperti itu. Terus itu salah satu kelakuan saya ya, kelakuan saya seperti itu, ulang lagi. Jangan sampai disuruh khutbah besok Jumat malam ini dapat kopas dari Google, itu nggak bagus ya, nggak bagus. Tip-tip ini dilakukan, tip-tip ini dilakukan. Bukan melarang kopas, tapi tip ini dilakukan, boleh referensinya ada. Materi wajib dipilih, jangan ngasal materi. Hari ini adalah bulan apa nih? Bulan Rajab ya, terakhir. Membahas tentang bab munakahat, bab pernikahan. Agak nyambung. Agak nyambung. Jadi yang sesuai dengan kondisi kekinian boleh. Tentang dunia ini
mulai bergejolak Timur Tengah, itu relevan sekali. Silahkan, jangan membahas yang tidak sesuai dengan keadaan dan zaman. Akhirnya jamaah membaca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, langsung khusyuk semuanya. Seperti jangan sampai rugi. Nah, lanjut yang ke-6, apabila jamaah makin banyak maka volume harus bertambah keras. Volume. Jadi khotib itu jangan datar. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dinil. Hadirin yang berbahagia, di sini kita akan menyampaikan terus begitu datar. Hadirin yang dirahmati Allah, astagfirullah, kesare ngantuk ya kan? Astagfirullah. Jadi bikin ganggu. Kok aku terus naik itu ritme suaranya itu. Tonasi. Bagaimana kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Jangan datar. Bikin kecewa jamaah biar pada saat itu ini apa ini? Ada. Colokan tolong dong. Masuk. Lanjut ya. Kaget ya. Nah, kalau ke sono dulu ngantuk. Iya. Nama sini. Sering. Kalau kesana nggak. Jadi, nggak dibawain. Lupa nih. Buat YouTube, nggak dengeran. Subrek, pertama subrek. Pertama subscribe. Di leher. Kayak kambing nih. Kayak dalang. Ya Allah, ketawalah sepuasnya ya. Jadi malam ini kita akan menularkan. Ya. Tular apa? Tular ilmu. Tadi abang kita sudah menularkan tentang organisasi. 4 poin itu tekankan. Jadi Kang Saji kemarin itu sampai mau putus asa. Begitu mikir, oh iya ada ternyata organisasi itu enggak sendiri aja maju, eta deui ya bang. Masuk main bola, kanan saya kiri, lu maju ke depan, siap, itu dakwah. Bagi tugas masing-masing, golnya nanti Pak Ketua yang pialanya. Nah, kita akan mencetak salah satu kader khotib. Nah, di sini panjang, to panjang. Teman-teman pilih yang mana? Pilih yang mana? Khotib. Kalau mana? Mau yang mana? Khotib. Umumnya kan kita bisa khotib. Jadi ini artinya kalau kita milih ini penceramah. Kalau gini pasti pengen yang ini. Pernikahan, ya. Khotib. Pernikahan. Nah. Terus yang kedua ada khutbah. Khutbatun. Bedanya tipis ya, di atas, di bawah. Beda tipis, ini mah di atas, ini mah di bawah. Khutbatun.
khitbatun, nikah atau tunangan, ya, ini menyampaikan materi beda-beda tipis. Jadi jangan asal, jangan salah menyebut khutbah, khotib, jangan khotib panjang. Nah itu agak-agak nanti berbeda aja, bukan berbeda arti, malah berbeda arti. Tadi apa? Tisu. Tisu magic. Pakai katimus ya. Hapusan lah, pakai sendal. Nah, lanjut teman-teman. Tema kita ini sebenarnya nyantai aja, silakan ngopi-ngopi. Ya, jadi dipersimpel sama saya, tidak harus membaca dengan kitab gundul tadi. Kita akan menyampaikan tutorialnya saja langsung. Nah, di dalam dunia khutbah atau ya khotib, cuman 2 syaratnya. Jadi sebetulnya kalau kita membahas tentang Jumat, panjang lebar sekali banyak Pak Yai. Jumatan itu utamanya Jumat, hukum Jumat, terus syarat-syarat khotib, keutamaan Jumat, sunnah Jumat, semua pembahasannya cukup luar. Sekarang mah membahasnya cuma 2. Syarat, rukun, cuma 2 aja ya. Jadi kalau mau jadi khotib, syaratnya cuma 2, harus memenuhi syarat dan harus mengetahui rukun-rukunnya. Jadi kita bahasnya syarat. Duluan mana syarat sama rukun? Syarat ya. Jadi akan melakukan sesuatu itu syaratnya harus dipenuhi. Mau pinjaman lunak ke perusahaan bukan rukun dulu, ya, bukan aplikasi dan pelaksanaan dulu, tapi syarat KTP semuanya harus ada syarat. Nah, ini akan kita bahas. Pertama, kalau mau jadi khotib itu syaratnya adalah 1, suci dari hadas besar dan kecil. Jangan sampai kita pada saat jadi khotib syaratnya belum cukup, mentang-mentang diburu-buru, nggak sempat wudhu, langsung naik mimbar, akan menjadi bermasalah, tidak sah jematannya semuanya. Wah, tadi kan untuk lanjut aja nggak ada yang tahu. Nah, itu juga sama tidak sah jumatannya seluruhnya. Tapi nggak ada yang tahu, ada yang dengar, dosanya menanggung seluruh jamaah, seperti itu. Lanjut, menutup aurat. Berangkat dari rumah, naik mobil, ternyata aurat kita hancingnya nongol. Nah, anak-anak sekarang kalau sholat bisa diperhatikan, ini kalau ruku terlihat sekali, karet celana dalam itu terlihat, bajunya nyingsat. Nah, coba perhatikan, bajunya nyingsat, Allah Akbar, sujud. Perhatikan nih, saya tuh kadang-kadang jadi nggak khusyuk kan. Astagfirullah. Iya, makanya ini kesempatan disampaikan. Jadi tolong kalau bikin baju sejengkal dari inilah, jangan yang segini. Jadi pada saat sujud kelihatan celana dalam, otomatis celana dalam adalah berada di bawah pusar. Batas aurat adalah pusar dan lutut harus tertutup. Kalau terlihat udah otomatis ya aurat terbuka. Lanjut. Berdiri bila mampu, otomatis kalau saya kan suka sakit lutut, kalau tidak mampu berdiri ya jangan memaksakan diri, terkecuali memang tidak ada calon-calon khotib lagi, nggak ada penggantinya lagi, boleh ada duduk seperti itu. Itu nanti pertanyaan-pertanyaan bisa dikembangkan. Lanjut, masuk waktu zuhur. Nah, makanya saya wanti-wanti kepada Sule, tim kita semuanya, mendingan lebih waktu. Ya, wah, nanti mendingan misalkan jam 12 waktu zuhur lebih 2, itu lebih utama. Pada saat azan, jadi gini, statementnya gini, bisa dikatakan sholat berjamaah di suatu masjid itu bisa syah apabila azannya benar waktunya. Contoh, lilik,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 12 kurang sesuai ketentuan sudah azan 2 menit, selisihnya 2 menit. Maka sholat Jumat itu tidak sah. Baik sholat Jumat maupun sholat rawatib 5 waktu, azannya terlalu awal, tidak sah. Berbagai madhab dijelaskan. Nah, terutama madhab Syafi'i. Nah, jadi enaknya kalau ada ini untuk pembahasan waktu kita di luar Jumat nanti pembahasan titik. Lanjut. Suara yang lantang. Enggak, saya tadi jangan datang. Apalagi kemarin kita berdakwah untuk menyampaikan sesuatu, fokus kepada teks. Akan hasilnya jamaah membaca doa, ya. Suara lantang keras, ritme suara terus tes. Itu mah memang udah berkelas, Kang, sudah biasa. Oleh karena itu generasi atau kaderisasi seperti ini dicetak untuk bertahap. Makanya saya suka bikin MC siapa gantian itu, untuk nanti jam terbang berapa kali, 10 kali MC bisa kultum, 20 kali kultum bisa khotib, jam terbang kebiasaan gitu kan, menyampaikan sesuatu narasi depan umum tadi disampaikan. Nah, jadi penting. Jadi bukan saya nggak percaya si A langsung khotib, bukan itu. Step ada driver sini, nggak bakalan si sopir, nggak bakalan connect langsung supir, pasti dia si connect itu nyerap, bener nggak Bang? Nyerap. Mobil yang mau ke Sumatera, connectnya supirnya kekenyangan, parkir dulu, step itu maksudnya. Kok mundurin, parkirin, lama-lama jadi supir, seperti itu taktiknya ya. Duduk antara 2 khutbah. Jadi kalau si khotib tersebut telah khutbah pertama, khutbah kedua, kedua ya. Jadi pendatang dari jauh, sementara di bawahnya itu pribumi, orang besar, ulama juga, itu mencari keutamaan. Tetapi khotib, prinsipnya adalah khotib adalah imam. Ini khutbah 1, khutbah 2. Kalau khutbah 1 ke 2 harus duduk, kalau dia nggak bisa duduk gimana? Kentut, nggak bisa duduk. Syaratnya duduk. Kalau dia memang maksudnya ada sakit terus nggak bisa duduk ya? Nggak masalah Bang. Itu karena syarat daripada rukun itu 2 khutbah harus duduk. Apabila dalam keadaan uzur ya nggak bisa duduk, emangnya misalkan bisul misalkan ya, itu uzur uzur syar'i ya yang dibolehkan, uzur syar'i. Sebaliknya aku si imam itu nggak bisa berdiri, tapi duduk, kursinya kayak tinggi. Nanti ada pembahasannya, itu masalah bahasul masail, tentang pembahasan masalah-masalah yang ada di dalam khutbah Jumat ya Bang, gitu ya. Nah, intinya uzur itu uzurnya boleh. Lanjut. Nah, tadi membahas syarat, sekarang masuk ke rukun, bentar lagi selesai. Jadi khotib itu modalnya ini aja sih, syarat penuhi, rukun ini langsung ngomong. Nah, tetapi rukunnya apa aja? Nah, baru rukun. Pertama, kalau kita sering mendengar, teman-teman mendengar khotib menyampaikan khutbah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda. Awalnya pasti mengucapkan syaratnya harus alhamdulillah. Kalau diganti misalkan syukron, jazilan, sahih sekali kan, syukran jazilan wa akhiran kabiran,
sahkah? Batal sholatnya. Khotib suruh turun. Nah, yang terpenting di dalam kaifiatnya fikih 4 mazhab, intinya adalah ada lafdzul jalalah. Ini kan nggak ada lafaz Allah, nggak ada hamdan, hamada atau pujian Allah, lafdzul jalalah. Kalau dua ini ada, boleh aja. Misalkan innal hamda lillah, hamdulillah. Nah, ada kata hamdan, ada Allah, syarat masuk. Makanya nanti dilihat, cross check di Al-Mutmainnah aja, yang mau jauh-jauh ya. Ada tidak? Nggak ada, nanti diingetin. Setelah Jumat nanti ke depannya jangan pakai teks yang itu, ganti. Makanya Anda masih dalam pembelajaran. Syarat nggak ada, alhamdulillah. Sangat agung, nikmat yang sangat besar yang mesti kita syukuri. Tidak banyak manusia yang hidup di bumi ini Allah berikan nikmat-nikmat dan Islam. Bagaimana kita semua ada nikmat ini, ada iman dan Islam kita, sehingga kita dalam meninggalkan dunia ini. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر أما بعد إخوانا في الله رحمكم الله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang ceria ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan atau menjalankan kewajiban kita, yaitu thalabul ilm. Walaupun sepatah kata yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah selalu ke hariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, dan pada kita semua insyaallah yang selalu istiqomah menjalankan sunnah yang diberikan oleh beliau.
Ikhwan fillah, sedikit ingin menyampaikan sebuah materi yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Dari pagi kita sudah melaksanakan apa yang tadi disebutkan oleh Kang Saji ya, mengenai masalah daurah. Saya ingin menyampaikan sedikit, yaitu setelah kita menggali potensi-potensi diri yang ada pada diri kita, saya ingin membahas sedikit masalah kewajiban para pemimpin. Di sini dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka liman taba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil, berbuat baik, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dari ketentuan di atas ada juga hadis dari وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في المال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyatnya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pelayan adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis yang kedua yaitu dari Wa'an Abi Ya'la. Minta belah mana? Sini dah. Ya. Ya. Ke tengah. Terus. Ya, Le. Lip. Angkat. Terus. Ya, terus. Gol. Mana gawang nak? Ama mana? Oh, jatuh ini nih. Oh, iya jatuh.
Lanjut. Ayo, Kak dia. Hajar. Oke, itu caranya. Pantesan susah. Berarti gua harus jaga botol nih. Seru main bola nih. Nggak apa-apa, biarin Pak. Ayo lanjut. Cuman gitu. Mas Bet, aku beri. Aku beri, Bay. Ya. Ya, seru. Lanjut, kenang-kenangan. Terus Rip, bawa Rip ke sini. Terus. Wah. Ke tengah. Terus. Masih dapat. 2-0. Luar biasa. Capek loh. Ini sampai mau ketawa ini mah. Iya. Bener jalan. Mas. Tangan golin kiper. Tangan golin. Jauh-jauh. Muka. Ini ya. Ada apanya? Ada suaranya. Video. Tim Daurah sedang melakukan olahraga renang. Kita berenang. Begini. Berenang ya. Begini. Tuh, begini. Balik lagi. Ya, cucak rawa gandeng deh. Balik lagi. Cukup enggak?
Cukup.